Halo teman-teman semua. Selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sebelum melanjutkan alur ceritanya, bagi teman-teman yang belum nonton season pertamanya, admin akan mencantumkan link nontonnya di kolom deskripsi dan juga pin komentar. Season kedua dibuka dengan karakter Avril dan juga Eric yang meminta izin pada Adrian untuk berangkat dan mereka berdua akan melakukan yang terbaik. Sebulan setelah insiden Brio selesai, saat perang antara dua negara besar berakhir dan masa stabilitas dimulai, kontes saintes yang sebelumnya tertunda kini mulai dilanjutkan kembali. Tugas terakhir yang tersisa dalam kontes pemilihan saintes adalah memperoleh pengalaman lapangan, jadi Avril hanya bisa ditemani oleh seseorang yang bertanggung jawab seperti Eric. Dalam tugas ini, Adrian tidak bisa membantu Avril dan juga Eric secara langsung, jadi dirinya tidak punya pilihan lain selain mempercayakan tugas itu pada mereka berdua. Meskipun begitu, Adrian sangat senang karena dirinya sekarang sudah mendapatkan waktu lebih banyak, dan inilah kesempatan baginya untuk menaikkan levelnya. Berpindah ke dalam game Chronicle Online, di mana Adrian bersama dengan Arcia sedang disibukkan dengan melawan sekumpulan lebah raksasa. Karena levelnya sekarang sudah 240, Adrian tinggal menaikkan 10 level lagi untuk memenuhi syarat naik ke lingkaran ke-8. Namun baru saja bersyukur karena bisa mencapai targetnya dalam waktu 3 bulan, Adrian sekarang malah harus dibunuh oleh pemain Veltor, dan tampaknya pemain PK itu sangat senang karena mendapatkan drop item mahal dari Adrian. Adrian berpikir, apa-apaan ini? Kenapa setiap dirinya bersyukur setelah mencapai targetnya, selalu saja ada masalah yang datang tanpa diundang? Karena Adrian dibunuh oleh PK, Adrian harus kembali ke titik awal mula, dan sebagai penaltinya, Adrian akan kehilangan sebagian XP yang telah dia dapatkan. Arcia mengatakan ini sungguh memalukan karena mereka bisa dikalahkan oleh satu orang PK ketika mereka baru saja selesai melakukan hunting. Adrian setuju dengan Arcia karena hal seperti itu bisa terjadi pada mereka cuma gara-gara orang gila. Tapi Adrian menanyakan apakah Arcia kehilangan suatu item dan Arcia mengatakan gelangnya hilang. Menimbang dari kerugian yang mereka dapatkan dari kehilangan XP hunting dan juga item, Adrian yakin jika dia adalah bocah penipu. Adrian merasa yakin jika orang itu mendengarkan rumor jika ada orang lembek yang menghabiskan banyak uang untuk menyewa hunting ground dari serikat Black Dragon. Ketika melihat sebuah forum, Adrian sangat terkejut karena pemain Veltor itu dengan beraninya menjual item curian mereka di rumah lelang. Adrian rasa sebaiknya dirinya melupakan saja 50 juta jarahan itu, karena itu tidak terlalu banyak baginya, dan anggap saja sebagai bantuan untuk orang miskin yang beruntung. Selain itu, Adrian rasa jika dirinya harus mengajukan keluhan pada serikat Black Dragon, karena mereka membiarkan seorang penyusup masuk ke dalam hunting ground yang disewa oleh dirinya. Penny selaku ketua serikat Black Dragon tentunya meminta maaf atas kelalaian mereka dalam menjaga lokasi hunting, sehingga menyebabkan banyak kerugian bagi Mingy. Penny menanyakan apakah dirinya boleh tahu nama pemain PK-nya, karena serikat mereka akan memberikan perintah untuk membunuhnya, dan Mingy mengatakan namanya adalah Veltor, dan dia menjual item yang dijatuhkan mereka ke rumah lelang. Penny tentunya berterima kasih dan akan memperketat penjagaannya supaya orang seperti Veltor tidak bisa lagi menembus hunting ground, dan Adrian berpikir harusnya dirinya tidak akan dibunuh oleh PK lagi untuk saat ini. Namun begitulah pemikiran Adrian, setiap kali dia bersyukur akan sesuatu, pasti akan ada masalah yang jauh lebih merepotkan yang akan datang padanya seperti saat ini. Veltor yang kembali mengatakan apakah bocah kaya ini memiliki item yang bagus karena dirinya kembali lagi sambil membawa teman-temannya. Penny yang seharusnya mencegah Veltor dan kawan-kawannya masuk, malah harus kewalahan sendiri karena kecepatan Veltor dan kawan-kawannya terlalu cepat. Bahkan, elang hitam sudah ditangkap Veltor bersama dengan kawan-kawannya terlebih dulu, sebab mereka memiliki level yang lebih tinggi. Adrian berpikir jika dirinya harus keluar dari hunting ground sekarang, sebab akan sangat merugikan jika dirinya kehilangan banyak XP kali ini. Namun sayangnya, pemain Veltor menggunakan item yang mengganggu pengguna untuk menggunakan gulungan teleportasi. Adrian rasa ini sungguh sial karena orang itu sudah menyiapkan hal semacam ini lebih duluan, tapi tampaknya seorang pengguna pedang besar mengincar Adrian dari belakang. Namun untungnya, Adrian masih sempat menghindari serangan pedang besar itu, tapi Adrian juga harus menghindari serangan anak panah yang langsung menyusulnya.
Pria dengan pedang besar itu tentunya mengatakan bagaimana bisa seorang player dengan level serendah itu bisa menghindari serangan mereka dengan gesit. Meskipun Adrian dan Archia melawan mereka bersama, tapi itu akan sangat mustahil untuk menang ketika lawan mereka saja sudah hampir mencapai level maksimal. Adrian sebenarnya tidak mau melakukan ini, tapi dirinya tidak punya pilihan. Lalu Adrian berteriak jika dirinya adalah seorang bangsawan, dan mereka tidak akan baik-baik saja setelah melawan seorang bangsawan. Para pemain PK itu tentunya mengatakan omong kosong, bahkan mereka mengatakan jika dia adalah bangsawan, maka mereka adalah kaisar beringum. Adrian berpikir jika dirinya bisa mengulur waktu, maka bala bantuan dari Black Dragon pasti akan datang menyusulnya dan membantu mereka untuk kabur. Namun sayangnya, pemain Velter dengan liciknya menyerang Adrian dari belakang dan membuat Adrian seketika harus mati lagi di tangannya. Para pemain PK itu tentunya sangat senang karena item yang dijatuhkan Mingi dan Archia sangatlah besar, tapi mereka harus segera mengambilnya lalu kabur. Adrian tentunya merasa sangat sial karena para pemain PK itu malah datang lagi padanya bersama dengan teman-temannya ketika dirinya sudah mengikhlaskan itemnya. Penny tentunya sekali lagi meminta maaf karena kecerobohan mereka yang tidak becus menjaga lokasi hunting ground sehingga Adrian harus terkena PK lagi. Adrian mengatakan butuh waktu 3 jam untuk memulihkan XP yang hilang dari PK sebelumnya dan dirinya harus menambah 3 jam lagi untuk memulihkan XP dari PK kali ini. Adrian sambil tertawa ngakak mengatakan ini sungguh sangat lucu karena dirinya harus menghabiskan waktu selama 6 jam tanpa mendapatkan apapun sama sekali. Karena orang-orang itu tidak mengindahkan peringatannya, maka Adrian tidak punya pilihan lain selain memburu pemain PK itu di dunia nyata. Velter yang berada di rumahnya tentunya sangat senang karena dirinya tak menyangka akan mendapatkan 100 juta lot hanya dalam sehari setelah mengalahkan orang yang menyewa hunting ground. Velter ingat jika bocah itu mengoceh soal bangsawan sebelum dia mati, tapi kenapa dirinya harus peduli karena tak mungkin seorang bangsawan akan memainkan game ini. Velter rasa tidak ada gunanya memikirkan itu dan sebaiknya ia bersiap untuk bermain lagi dan merampok bocah itu lagi sampai dia menjadi miskin. Namun ketika melihat sebuah forum, Velter sangat terkejut karena ada sebuah poster buronan dirinya dan juga kawan-kawannya dengan harga 10 miliar jarahan. Bahkan hanya dengan mengirimkan nama aslinya Velter, mereka bisa mendapatkan 30 juta jarahan. Velter yang melihatnya tentunya sangat terkejut dengan poster buronan ini karena orang yang mendapatkannya akan menerima hadiah akun bank sebesar 10 miliar. Velter mencoba meyakinkan dirinya jika ini pastilah palsu dan tidak mungkin seorang bangsawan dengan gelar akan mengeluarkan uang sebanyak ini hanya untuk memburu dirinya. Velter tampaknya mulai kepanikan karena satu persatu orang mulai memberikan data pribadi miliknya, bahkan salah satu temannya juga sudah ada yang terungkap keberadaannya. Velter berpikir apakah dirinya harus meminta maaf sambil mengembalikan uangnya, tapi dirinya sangat yakin jika para bangsawan tidak akan mau mendengarkan alasannya. Velter pada akhirnya memutuskan untuk mengadu ke pusat pengaduan karena perusahaan sebesar Chronicle Online tidak akan membiarkan tindakan kriminal seperti ini terjadi. Velter kemudian melaporkan jika ada tindakan penipuan dengan mencoba mencari informasi dirinya dengan harga buronan. Admin Chronicle Online tentunya menanyakan apakah nomor yang dia gunakan adalah nomor pribadinya dan Velter membenarkan jadi ia ingin agar admin segera menanggapi keluhannya. Setelah melaporkan keluhannya tersebut, Velter berpikir dirinya sudah aman karena setelah postingannya dihapus, semua orang tidak akan berusaha mencari informasi pribadinya. Namun sayangnya, apa yang dipikirkan oleh Velter sangatlah salah karena admin Chronicle Online juga tertarik dengan hadiahnya dan memberikan nomor telepon Velter pada Adrian. Velter tentunya sangat terkejut karena admin sialan yang harusnya membantunya malah terlibat memberikan informasi pribadinya begitu saja. Tak lama setelah itu, Adrian langsung menerobos ke rumah Velter sambil mengatakan akhirnya dirinya bisa menemukannya. Seketika itu, Velter sangat kebingungan sambil menanyakan kenapa Marquis Adrian Lauren malah datang ke rumahnya. Adrian mengatakan seharusnya Velter mendengarkan ucapannya tadi sewaktu dirinya masih berbicara baik-baik di dalam game. Adrian mengatakan jika pemain yang bernama Mingi itu adalah dirinya dan sekarang mari kita selesaikan semua permasalahan ini segera. Beberapa saat kemudian, Karisma Molar mengatakan jika sistem memberitahu bahwa pemain yang menjadi buronan publik terakhir kali tidak pernah ada. Yolo menanyakan apakah ini mungkin adalah jebakan, tapi seseorang membalas jika pemain itu memang ada, tapi sayangnya tidak ada yang pernah melihat pemain itu lagi.
Rumor itu benar-benar menyebar dengan cepat, bahkan mereka takut akan diculik seperti pemain PK itu, tapi Chronicle Online sendiri tidak memberikan pemberitahuan sama sekali. Di sisi lain, asisten Penny menanyakan berapa banyak yang dihabiskan Mingy untuk semua ini, dan Penny mengatakan sekitar 3 miliar, dan asisten Penny tentunya sangat terkejut. Sambil mencoba memelankan suaranya, asisten Penny mengatakan jika dia sungguh orang gila yang menghabiskan 3 miliar hanya untuk membalaskan dendam, tapi Penny mengatakan tidak cuma itu. Penny mengatakan rumornya jika Mingy juga ikutan terlibat dalam Chronicle Online, karena itu masalah ini bisa diselesaikan dengan tenang, meskipun itu cuma sekedar gosip. Kembali ke beberapa saat yang lalu, Velter beserta dengan kawan-kawannya bersujud meminta maaf pada Adrian karena sudah bertindak lancang. Adrian awalnya ingin mengetahui motif mereka menjadi PK, tapi rupanya mereka hanyalah pengangguran dan mencari uang dengan menjual item jarahan. Karena tidak ada hal yang penting selain bermain game, Adrian memberikan mereka pekerjaan meski tempatnya agak sulit dijangkau dan juga terpencil. Adrian bersyukur karena dirinya sekarang tidak perlu takut lagi akan dibunuh oleh PK, jadi dirinya bisa tenang dan fokus menaikkan levelnya secepat mungkin. Namun seperti yang sudah diberitahu, ketika Adrian bersyukur akan suatu hal, pasti akan ada masalah baru yang akan datang dan kali ini berasal dari pangeran kedua yaitu Luke. Luke mengatakan ini adalah waktu yang tepat dan kesempatan terakhir untuk menghilangkan pangeran pertama dan mengklaim tahta. Dalam hatinya Adrian berkata, dasar pangeran bangsat, bisa-bisanya dia mengajakku untuk melakukan makar ketika dirinya baru saja bisa hunting dengan tenang. Karena Raja sudah memutuskan untuk melepaskan tahtanya, perebutan kekuasaan demi tahta di kerajaan Reinhardt memasuki tahap kritis. Jika Raja melepaskan tahtanya, pangeran pertama yang akan menjadi Raja, dan pangeran Luke harus bertindak sebelum upacara suksesi diadakan. Adrian merasa jika nantinya pasti akan ada perang sipil, tapi Adrian merasa jika waktunya begitu menyebalkan, karena harus dilakukan ketika dirinya sedang sibuk bermain game. Ketika melihat status window milik Marcus Ali Traton dan juga milik Margrave Ariel Lewis, Adrian merasa agak heran karena orang itu memiliki hubungan sekutu, namun dalam tanda kurung musuh. Berbeda dengan Marcus Douglas Hamilton, dia memiliki hubungan netral dan bersekutu sekaligus memiliki harapan penuh pada Adrian. Namun setelah dipikirkan lagi, Adrian merasa mungkin saja mereka berdua berencana untuk mengkhianati pangeran kedua dan berbalik mendukung putra mahkota. Jika memang seperti itu, Adrian merasa kelihatannya keseimbangan antara kekuatan antara pangeran kedua dan putra mahkota adalah 6-4. Dengan lemahnya dukungan yang dimiliki pangeran pertama sebesar 20%, Adrian yakin jika pangeran kedua ingin membuat rencana untuk menggagalkan putra mahkota. Namun sepertinya, dengan adanya Marcus Traton dan juga Margrave Lewis yang berencana untuk berkhianat, Adrian yakin jika orang licik itu sudah membuat kedua orang ini berubah pikiran. Luke mengatakan mereka tidak bisa membiarkan perang ini berkepanjangan, karena jika konflik saudara berlanjut dan melemahkan kerajaan Reinhardt, maka kerajaan Croissant akan menyerang mereka kapan saja. Oleh karena itu, Luke memberitahu jika dirinya akan menerobos istana kerajaan, dan mereka akan membagi operasinya dalam unit gerilya untuk mengamankan ayahnya dan putra mahkota serta unit teritori untuk bersiap dalam perang sipil. Luke mengatakan jika dirinya akan pergi bersama dengan Marquis Vincent sebagai pemimpin perang gerilya untuk mengamankan ayahnya dan juga putra mahkota. Sementara itu, Luke akan menunjuk Marcus Hamilton sebagai panglima tertinggi untuk memenangkan peperangan sipil. Luke juga ingin agar Adrian membantu Marcus Hamilton sebagai wakil panglima tertinggi, dan Adrian mengatakan baiklah. Melihat Marcus Traton yang begitu kesal, Adrian yakin jika putra mahkota tidak salah untuk membawa seseorang untuk berkhianat. Meskipun Marcus Ali Traton memang terlihat bodoh, tapi dia adalah seseorang yang akan melakukan segalanya untuk mendapatkan kekuatan. Karena takut kehilangan posisinya dalam faksi, Adrian tahu bahwa Marcus Ali dengan agresifnya mendorong penghukuman dirinya ketika dalam sidang. Adrian juga masih mengingat bagaimana Marcus Ali Traton dengan tidak tahu malunya berusaha untuk merekrut dirinya ke dalam faksinya setelah ingin menghukumnya. Terlebih, Marcus Ali juga memiliki hubungan yang buruk dengan Marcus Vincent yang merupakan tangan kanan pangeran kedua. Meskipun Adrian baru saja menjadi bangsawan 6 bulan yang lalu, dirinya dipromosikan menjadi perwira bintara, sementara Marcus Traton tidak diberikan posisi dalam operasi kali ini.
Adrian merasa hal seperti ini wajar saja jika Marquis Stratton berpikir untuk berkhianat dari pangeran kedua dan lebih memilih untuk memihak putra mahkota. Luke memberitahu jika mereka akan memulai operasinya 2 hari lagi saat tengah malam, dan ia ingin agar mereka semua mengatur kekuatan mereka secara diam-diam. Setelah rapat selesai dan semua orang sudah bubar, Luke mendatangi Adrian sambil mengatakan ia ingin berbicara dengan Adrian, dan Adrian menanyakan ada apa. Dengan entengnya, Luke mengatakan apakah Adrian bisa memberikan Archia padanya, dan seketika Adrian jadi sangat marah, tapi Adrian menahan dirinya sambil menanyakan apa maksudnya. Luke mengatakan jika Archia adalah seorang Aura Master, jadi tidak ada talenta hebat yang lebih cocok untuk unit gerilya selain Archia untuk pergi bersama dengannya. Archia mengatakan tidak perlu khawatir, tapi dalam hatinya, Adrian benar-benar tidak bisa menahannya dan ingin sekali membuatnya menjadi seorang kasim dengan menendang burungnya menggunakan seluruh kekuatannya. Adrian mengatakan, jika memang seperti itu, dirinya tidak akan masalah untuk memperlancar operasinya, dan Luke berterima kasih atas pengertiannya. Luke mengatakan jika operasi ini berhasil, maka mereka berdua akan memainkan peran besar dan secara pribadi dirinya akan memberikan hadiah besar pada mereka. Adrian mengatakan mereka akan melakukan yang terbaik untuk membuat pangeran kedua berhasil menjadi raja kerajaan Reinhardt. Luke kemudian pergi sambil mengatakan sampai jumpa, tapi dalam hatinya, Adrian ingin sekali menembakkan peluru sihir ke kepala Luke hingga meledak. Adrian mengatakan jika pangeran kedua sampai mengganggunya, Adrian ingin agar Archia tidak perlu menahan diri dan hajar saja orang itu sepuasnya, karena dirinya yang akan bertanggung jawab atas akibatnya. Archia tentunya mengatakan kalau begitu dirinya tidak perlu sungkan-sungkan lagi untuk menghajarnya, dan dirinya pasti akan menikmati menghajarnya dengan tenang. Setelah melakukan pertemuan tersebut, Adrian kembali ke kediamannya, namun sepertinya Adrian langsung mendapatkan pemberitahuan jika dia memiliki seorang tamu. Rupanya, orang yang sedang berkunjung sebagai tamu adalah ibunya Adrian, beserta dengan ayahnya yang sudah lama tidak mereka jumpai. Ibu Adrian sangat senang karena Adrian dan juga Archia bisa hidup dengan begitu bahagia di tempat yang sangat luas seperti ini. Adrian menanyakan pada ayahnya, apakah ini adalah pertama kalinya ayahnya mengunjungi teritori ini, dan ayah Adrian mengiyakan. Meski orang-orang bilang jika mereka berdua diuntungkan karena memiliki anak yang sukses, tapi kedua orang tua Adrian tetap menjaga teritori mereka. Selain itu, kedua orang tua Adrian juga menolak banyak undangan dari para bangsawan pusat untuk mencegah bahaya mendatangi putranya. Terutama ayahnya Adrian, dia berhenti berinteraksi dengan para penguasa di dekatnya dan sepenuhnya menarik diri dari aktivitas sosial. Adrian mengatakan dirinya selalu menyambut mereka, tapi dirinya cukup penasaran kenapa ayahnya datang kemari tanpa memberitahu mereka terlebih dulu. Ayah Adrian mengatakan dirinya hanya mendengarkan rumor jika sebentar lagi akan ada perang sipil yang terjadi. Dalam pikirannya, Adrian benar-benar tidak menduga, meskipun ayahnya sudah memutuskan hubungan dengan dunia luar, jadi seharusnya ayahnya tidak bisa mengetahui hal tersebut, tapi sepertinya beritanya menyebar begitu cepat. Adrian mengatakan sepertinya begitu, karena Yang Mulia berencana untuk melepaskan tahtanya, tapi pangeran kedua tidak mau diam saja. Adrian mengatakan instruksinya mungkin akan diberikan pada para baron dan juga Viscount tepat sebelum operasinya dimulai, dan ayah Adrian menanyakan apakah Adrian akan mengisi garis depan bersama dengan Luke. Adrian mengatakan jika Luke meminta dirinya untuk menjadi wakil komandan, jadi dirinya mungkin akan berdiri lebih jauh daripada Panglima Hamilton. Adrian juga mengatakan jika Archia nantinya akan ikut bersama dengan unit gerilya yang akan dipimpin oleh Marquis Vincent. Ayah Adrian kemudian mengatakan dirinya ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting jika terjadi perang sipil nantinya. Ayah Adrian mengatakan jika pasukan pribadi Yang Mulia muncul di medan perang, dirinya ingin agar Archia dan juga Adrian tidak mencoba untuk melawan mereka apapun kondisinya dan sebaiknya mereka cepat pergi dari sana.